Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bikina Turika Larasati dengan NIM A01318030. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas Produk pada CV Karyawana Sentosa. Adapun alasan mengapa saya memilih untuk membahas topik ini, yaitu pada bab 1 dibahas latar belakangnya. Perubahan yang terjadi pada industri saat ini menuntut perusahaan untuk dapat merespon perubahan yang terjadi dengan saling berkompetisi. Adapun tujuan dari kompetisi ini sendiri adalah untuk membantu atau mempertahankan kelangsungan hidup dari perusahaan. Hal ini menyebabkan seluruh perusahaan untuk dapat memberikan inovasi produk terbaru yang berbeda dari pasaran serta menawarkan kualitas produk yang terbaik. Adapun definisi dari kualitas produk yaitu kualitas produk sendiri merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kemampuan produk dalam menjalankan fungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Standar kualitas dari produk sendiri berbeda tiap orangnya dan tiap perusahaan. Lalu, menurut Marwanto, kualitas produk merupakan gabungan karakteristik produk yang terdiri dari pemasaran, perencanaan, pembuatan, dan pemeliharaan sehingga produk yang digunakan dapat memenuhi harapan para pelanggan. Dan pengendalian produk kualitas tidak dapat dilepaskan dari pengendalian produksi karena pengendalian kualitas merupakan bagian dari pengendalian produksi. Melalui latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan. Pertama, apakah produk yang dihasilkan oleh CV Karyawana Sentosa telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan? Lalu yang kedua, apa saja jenis kerusakan yang sering ditemui oleh CV Karyawana Sentosa? Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu pertama, menganalisis atau mengetahui apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Lalu yang kedua, menganalisis jenis kerusakan yang sering ditemui. Adapun manfaat penelitian ini bagi beberapa pihak pertama yaitu perusahaan, lalu politeknik, dan penulis sendiri. Manfaat penelitian bagi perusahaan yaitu sebagai informasi dan masukan bagi perusahaan dalam pengendalian kualitas sehingga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar dapat tercapai produk yang berkualitas. Lalu bagi politeknik sebagai sumber referensi untuk penelitian-penelitian lebih lanjut bagi pihak lain dan menambah bacaan ilmiah dengan pokok permasalahan yang sama. Lalu bagi penulis sebagai alat untuk mempraktikkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan sehingga penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya permasalahan dalam perusahaan dalam bidang produksi yaitu pengendalian kualitas. Lalu bahasan berikutnya tinjauan pustaka. Ada beberapa subbab pengertian kualitas, pengendalian kualitas, faktor pengendalian kualitas, tujuan pengendalian kualitas, manfaat pengendalian kualitas, dan alat pengendalian kualitas. Pengertian kualitas sendiri merupakan komponen penting bagi perusahaan dalam memenangkan persaingan dengan pasar. Kualitas secara umum berarti mutu atau tingkat baik buruknya sesuatu. Menurut ISO, kualitas adalah totalitas fasilitas dan karakteristik dari produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan tersurat maupun secara tersirat. Sedangkan menurut Welch, kualitas adalah jaminan kesetiaan pelanggan, pertahanan terbaik melawan saingan dari luar, dan satu-satunya jalan menuju pertumbuhan dan pendapatan yang langgeng. Sebenarnya kualitas sendiri memiliki definisi yang berbeda karena kualitas itu akan berubah terus-menerus dan definisi sendiri tergantung dari orang yang menilai ataupun perusahaan yang menerapkan standar. Maka dari itu terdapat 5 pendekatan perspektif kualitas menurut Gervin. Pertama yaitu transcendental approach. Ini sulit untuk dinilai atau didefinisikan namun dapat dirasakan khususnya untuk seni. Lalu product based approach. Product-based approach ini dapat diukur mencerminkan adanya perbedaan atribut yang dimiliki oleh produk. Semakin banyak atribut yang dimiliki, berarti semakin berkualitasnya produk tersebut. Lalu user-based approach. User-based approach ini bergantung pada orang yang menilai, sehingga produk yang
paling memuaskan orang tersebut dinilai paling berkualitas bagi orang tersebut. Lalu manufacturing based approach ini berdasarkan pada supply based dan lebih fokus pada praktik rekayasa dan manufakturan. Dan yang terakhir, value based approach. Value based approach ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Semakin bernilai berarti semakin berkualitas. Selanjutnya, pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas merupakan suatu sistem dan kegiatan verifikasi, penjagaan, dan pengawasan yang dilakukan dengan tujuan untuk menjamin suatu standar kualitas tertentu sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Adapun pengertian pengendalian kualitas menurut Asauri, pengendalian kualitas adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar kegiatan produksi dan operasi yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan apabila terjadi penyimpangan dapat segera dikoreksi sehingga yang diharapkan dapat segera tercapai. Lalu adapun faktor pengendalian kualitas yang dilakukan perusahaan menurut Douglas dan berdasarkan literatur lain yaitu kemampuan proses. Ini mencakup batas-batasan yang ingin dicapai harus sesuai dengan kemampuan proses, lalu spesifikasi yang berlaku, spesifikasi yang ingin dicapai bila ditinjau dari segi kemampuan dan proses dan keinginan atau kebutuhan konsumen. Lalu tingkat ketidaksesuaian yang dapat diterima bergantung pada jumlah produk yang berada di bawah standar yang dapat diterima. Lalu biaya kualitas memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengendalian kualitas. Berarti faktor pengendalian kualitas ini tidak hanya dipengaruhi oleh satu aspek saja, tetapi keseluruhan aspek yang berhubungan dengan suatu produk. Lalu tujuan pengendalian kualitas ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh apa proses dan hasil produk yang dibuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun tujuan pengendalian kualitas menurut Sofyan Asauri dan menurut Yamip sebagai berikut. Utamanya tujuan dari pengendalian kualitas adalah untuk menjaga dan mencapai kualitas produk yang sesuai dengan kualitas produk yang telah direncanakan dengan mengeluarkan biaya yang ekonomis dan serendah mungkin. Manfaat pengendalian kualitas yaitu pengendalian kualitas dapat disimpulkan berada dalam batas pengendalian jika kesalahan yang terjadi bersifat umum. Lalu ada alat pengendalian kualitas atau teknik pengendalian mutu merupakan alat yang digunakan dengan tujuan untuk mendeteksi penyebab terjadinya penyimpangan di luar kendali serta menganalisa cara melakukan tindakan perbaikan. Adapun alat bantu pengendalian kualitas yaitu QC7 Tools yang diterapkan salah satu maupun sebagian sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Alat bantu kualitas ini diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa. Adapun sebagai berikut: 1. Stratifikasi, 2. Lembar pemeriksaan, 3. Diagram Pareto, 4. Peta kendali, 5. Diagram tebar, 6. Diagram segap akibat, dan ke-7 histogram. Pada bab 3 ini, yaitu metode penelitian yang saya terapkan, adapun sumber datanya dan teknik pengumpulan data, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dan sekunder ini diperoleh dan disajikan sebagai sumber penelitian dan pengamatan secara langsung. Gunanya untuk menghimpun data mengenai pengendalian kualitas produk yang terdapat pada CVQuas. Lalu data sekunder ini diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian. Contohnya, catatan atau arsip perusahaan mengenai jumlah produk yang telah lolos QC ataupun jumlah produk yang mengalami kerusakan produksi. Lalu teknik pengumpulan datanya yaitu penelitiannya secara langsung dan melalui studi pustaka. Penelitian secara langsung ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama dokumentasi. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan.
serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi ini berhubungan dengan jumlah produksi, kerusakan produk, volume penjualan, dan data lain yang mendukung penelitian. Ini diperoleh dari divisi produksi CV Quas. Lalu melalui wawancara. Wawancara ini secara langsung dengan pihak terkait mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian, yaitu mengenai pengendalian kualitas pada CV Quas. Lalu yang ketiga, melalui observasi. Ini untuk mengadakan pelaporan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti, baik dalam situasi bantuan yang secara khusus diadakan, maupun dalam situasi alamiah atau yang sebenarnya. Lalu yang kedua yaitu dengan melakukan studi pustaka, dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi pustaka dapat membantu pemecahan masalah berdasarkan teori dan rumus yang telah diuji kebenarannya dan diakui secara umum. Adapun teknik analisa data yang saya lakukan, analisis data merupakan tahap dalam kegiatan penelitian berupa proses penyusunan, pengelompokan, dan pengolahan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh dari lapangan. Teknik analisis, langkah-langkah analisis data yang saya lakukan yaitu menggunakan SQC atau Statistical Quality Control atau pengendalian kualitas statistikal. Konsep metode ini merupakan suatu bagian visual yang memberikan informasi berupa gambar proses yang sedang berjalan dan menganalisa apakah proses tersebut berada dalam batasan yang telah ditentukan. Langkahnya, pertama, membuat lembar pemeriksaan. Melalui lembar pemeriksaan ini, untuk mencari presentasi kerusakan persif, yaitu dengan menghitung jumlah rusak dan jumlah sampel, lalu membuat diagram Pareto untuk melihat jumlah presentase kerusakan produk dari yang tertinggi hingga yang terendah, sehingga dapat mengklasifikasi produk mana yang harus segera dapat diperbaiki. Pada saat ini, menghitung presentase kerusakan dengan menghitung jumlah kerusakan dan total kerusakan, lalu membuat peta kendali P. Ini untuk membantu pengendalian kualitas produk dengan memberikan informasi mengenai kapan dan di mana perusahaan harus dapat melakukan pengendalian, dapat melakukan perbaikan. Lalu membuat diagram sebab akibat. Ini setelah mengetahui masalah utama yang paling dominan, selanjutnya mencari faktor penyebab mendasar terjadinya kerusakan produk serta mendapat solusi masalah yang efektif dan efisien dengan menggunakan diagram sebab akibat. Analisa ini dapat dilakukan secara perinci dan mendetail satu persatu terhadap penyebab masalah. Sekian presentasi proposal saya. Terima kasih.